Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, DPR RI pada tahun 2023 akan fokus menyoroti pada beberapa kebijakan, isu, dan permasalahan di berbagai bidang yang perlu dijadikan perhatian. Isu-isu yang menjadi sorotan ini tidak lepas dari masa penyesuaian dari pandemi COVID-19. Pasca dicabutnya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM pada akhir tahun 2022 dan juga persiapan menghadapi tahun politik pada tahun 2024. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPR RI melalui alat kelengkapan Dewan akan memastikan bahwa regulasi, kinerja kelembagaan, kinerja program, serta pengelolaan anggaran dapat berjalan sehingga dapat memajukan Indonesia di berbagai sektor. Fungsi pengawasan DPR RI juga diarahkan pada berbagai isu permasalahan dan pelaksanaan undang-undang di berbagai bidang yang menjadi tugas dari setiap alat kelengkapan Dewan. DPR RI akan terus berupaya untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat melalui kolaborasi dengan mitra kerja dan pemerintah. DPR RI juga akan menindaklanjuti berbagai masalah yang muncul di tengah masyarakat, baik melalui rapat bersama mitra, kunjungan kerja ke daerah, maupun membentuk panitia kerja, tim pemantau, dan tim pengawas. Berikut rangkuman kinerja pengawasan DPR RI di sepanjang tahun 2023. Komisi 3 DPR RI mengadakan pertemuan dengan Kapolda Sulawesi Tengah, perwakilan gubernur, manajemen PT GNI, serta Serikat Pekerja Indonesia di ruang pertemuan Polda Sulteng. DPR mengecam keras rentetan peristiwa yang terjadi di PT Gunbuster Nickel Industri atau PT GNI Morowali, Sulawesi Tengah, hingga menimbulkan 3 korban jiwa. Tim kunjungan kerja spesifik Komisi 5 DPR RI melakukan pertemuan dengan Bupati dan Wakil Bupati Batanghari, serta didampingi oleh Gubernur Provinsi Jambi beserta stakeholder. Kunjungan tersebut dalam rangka meninjau langsung penanganan jalan nasional di Kabupaten Batanghari yang rusak akibat kendaraan pengangkut batu bara yang melebihi tonase. Komisi 6 DPR RI meninjau langsung kesiapan Light Rail Transit atau LRT di Stasiun Harjamukti Depok, Jawa Barat. Dalam kunjungan kerja tersebut, Komisi 6 DPR RI mengingatkan, kedepannya LRT harus terkoneksi dengan berbagai moda transportasi, mengingat LRT nantinya akan melintasi daerah-daerah strategis di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, hingga Bekasi. Pimpinan DPR RI bersama lintas komisi melakukan tinjauan langsung ke apartemen Mekarta yang berlokasi di Bekasi, Jawa Barat. Diketahui mega proyek Mekarta milik Lipo Group resmi diluncurkan pada Agustus 2017 lalu. Namun hingga hari ini masih belum rampung dan diserah terimakan ke pihak konsumen. DPR berharap kasus ini dapat segera selesai dan berkomitmen akan terus melakukan pengawalan dan pengawasan agar kasus ini dapat berjalan dengan adil dan sesuai dengan koridor hukum. Komisi 7 DPR RI melakukan sidak ke lokasi kebakaran depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara. Sebagai informasi, kebakaran besar terjadi di depo Pertamina Plumpang pada Jumat 3 Maret 2023 sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Akibat insiden tersebut, 33 orang dilaporkan menjadi korban meninggal dan puluhan lainnya mengalami luka-luka. Tak hanya itu, musibah kebakaran depo yang merembet hingga ke pemukiman warga sekitar juga menyebabkan ratusan orang harus mengungsi. Komisi 6 DPR RI menyoroti stok minyak kita yang langka di pasaran. Tak hanya itu, minyak goreng program pemerintah itu juga didapati masih dijual di atas harga eceran tertinggi, yakni Rp14.000 per liter. Komisi 6 mendesak agar permasalahan minyak goreng harus dapat diselesaikan secepat mungkin. Komisi 5 DPR RI meninjau progres pembangunan hunian tetap tahap 1 di Kecamatan Cimande, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pasca bencana gempa bumi yang mengguncang Cianjur pada 21 November 2022. Komisi 5 menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PUPR yang cepat tanggap dalam menghadapi permasalahan tersebut.
Komisi 3 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menko Polhukam, Mahfud MD, guna membahas soal transaksi mencurigakan sebesar Rp349 triliun di Kementerian Keuangan. DPR pun mendesak transaksi janggal tersebut harus dibongkar. DPR mendesak kasus tersebut tidak boleh dibiarkan dan menguap begitu saja tanpa tindak lanjut, serta perlu dilakukan pengusutan secara tuntas. Dalam rapat dengar pendapat dengan PT Garuda Indonesia, PT Pelindo, PT KAI, Citylink, PT ASDP Indonesia, Ferry, dan Perum Damri, Komisi 6 DPR RI meminta BUMN Transportasi menjamin kesiapan dan ketersediaan armada transportasi yang memadai secara kuantitas maupun kualitas jelang mudik Lebaran 2023. Komisi 6 juga meminta BUMN Transportasi melakukan koordinasi dengan instansi kementerian lembaga terkait, termasuk memastikan kebijakan tarif angkutan mudik yang terjangkau bagi masyarakat. Tim Kunjungan Kerja Komisi 11 DPR RI meminta Bank Indonesia dapat memperkuat peranan Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID, di antaranya dengan memperkuat data-data mengenai produksi, konsumsi, dan distribusi agar pengendalian inflasi lebih efektif, salah satunya di daerah istimewa Yogyakarta. Komisi 5 DPR RI melakukan tinjauan langsung ke Tol Merak dan Stasiun Pasar Senen dalam rangka persiapan mudik Lebaran 2023. Komisi 5 menekankan keselamatan pemudik harus menjadi yang utama. Pemerintah juga diminta untuk menyiapkan beberapa alternatif skenario perjalanan agar mudik Lebaran 2023 berjalan dengan lancar. Dalam upaya mengawasi pemerataan rasio elektrifikasi di seluruh wilayah di Indonesia, Komisi 7 DPR RI menggelar pertemuan dengan direksi dan jajaran PT PLN UID Jawa Barat, yang sebagian daerahnya dinilai masih memiliki rasio elektrifikasi yang rendah. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam rapat ini, Komisi 3 mendukung penuh penambahan anggaran Polri yang bertujuan untuk memperkuat pengamanan pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada Februari 2024 mendatang. DPR menilai Polri memiliki peran yang sangat sentral atas keberlangsungan pesta demokrasi 5 tahunan tersebut. Hingga penghujung Mei 2023, progres pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN dilaporkan telah mencapai 30%. Dalam rapat kerja dengan Menteri Perhubungan, anggota Komisi 5 DPR RI Boyman Harun meminta pemerintah perlu menyampaikan progres pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN kepada halayak luas. Dalam upaya pemberantasan narkoba, Komisi 3 DPR RI mengapresiasi kinerja Polda Sumatera Utara dalam mengungkap kasus peredaran narkoba skala besar di Provinsi Sumatera Utara. Dalam pengungkapan tersebut, berbagai merek narkoba berhasil disita. Di antaranya, sabu seberat 134,45 kg, ganja seberat 537,33 kg, dan ekstasi sebanyak 78.730 butir. Selanjutnya, hasil tangkapan berbagai jenis narkoba tersebut dimusnahkan Polda Sumut bersama Komisi 3 DPR RI dengan menggunakan mesin insenerator. Komisi 8 DPR RI meminta pemerintah membenahi sistem manajemen penyelenggaraan ibadah haji untuk membuat jemaah semakin nyaman saat menjalankan ibadah. Hal itu menyusul banyaknya kendala teknis yang ditemukan dalam penyelenggaraan haji tahun ini. Dari hasil pantauan tim pengawas atau tim was haji DPR RI di Kota Mekah, sistem manajemen penyelenggaraan haji dan kebutuhan SDM petugas menjadi persoalan paling utama yang harus dibenahi oleh pemerintah. Tim was haji DPR juga meminta Kementerian Agama dapat menugaskan lebih banyak petugas haji, khususnya bagi pendamping lansia. Tak hanya itu,
Tim Was Haji DPR juga menyoroti soal kualitas pemondokan jemaah haji secara keseluruhan. DPR meminta penyelenggara haji terus melakukan kontrol kualitas pelayanan terhadap jemaah, termasuk dalam hal pemondokan atau hotel, tempat jemaah menginap selama menjalankan ibadah haji. Komisi 6 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bali dalam rangka pengawasan terkait pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Sanur. Pengembangan kawasan ekonomi khusus bertujuan untuk menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru di Indonesia, serta mendorong peningkatan perekonomian Indonesia. KEK Kesehatan Sanur sendiri merupakan potensi baru yang dapat memberikan pelayanan kesehatan kelas dunia, sekaligus dapat menawarkan keindahan destinasi wisata Bali. Permasalahan daftar pemilih tetap atau DPT seolah menjadi persoalan klasik tiap menjelang pemilu. Hal ini disebabkan belum adanya sistem database yang terintegrasi dan valid. Untuk itu, dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Komisi 2 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kasus bentrokan di Pulau Rempang mendapat sorotan khusus dari Komisi 3 DPR RI. Guna menggali informasi yang lebih dalam, Komisi 3 DPR RI pun melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Riau. Diketahui konflik Rempang terjadi akibat tindakan represif aparat gabungan terhadap masyarakat di Pulau Rempang, Batam. Konflik antara polisi dan masyarakat Rempang merupakan buntut dari rencana pengosongan lahan yang akan dijadikan kawasan Rempang Eco City sebagai proyek strategis nasional. Over capacity lapas menjadi permasalahan yang tak kunjung usai, seperti halnya yang terjadi di Lapas Kerobokan Bali. Luas lapas Kerobokan tidak sesuai dengan jumlah warga binaan yang cukup banyak. Dalam kunjungannya, Komisi 3 DPR RI dengan tegas meminta Kementerian Hukum dan HAM bersama dengan Direktorat Jenderal Lembaga Permasyarakatan mengambil langkah konkret dalam mengatasi masalah kelebihan kapasitas di lapas. Komisi 1 DPR RI secara musyawarah mufakat menyetujui secara bulat pemberhentian dengan hormat Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI, serta memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto sebagai Panglima TNI yang baru. Komisi 4 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke daerah pertanian yang terdampak kekeringan akibat El Nino di Desa Telingsing, Kecamatan Cawas, Klaten, Jawa Tengah. Dalam tinjauan kali ini, Komisi 4 mendapat laporan seluas 29 hektar sawah mengalami puso atau gagal panen, dan 450 hektar sawah terdampak kekeringan dari total luas 31.000 hektar yang ada di Klaten. Komisi 8 DPR RI dan Menteri Agama menyepakati biaya perjalanan ibadah haji atau biaya yang dibayar langsung oleh jemaah haji sebesar Rp56.046.172 atau sebesar 60% yang meliputi biaya penerbangan, akomodasi di Mekah dan Madinah, biaya hidup, dan biaya visa.